Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar ananda sekalian? Mudah-mudahan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian tetap semangat ya belajarnya. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari topik penting dalam buku kita, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ananda sekalian, apa sih minuman keras, judi, dan pertengkaran itu? Insya Allah kita akan pelajari pada kesempatan ini. Dan ananda sekalian, manfaat kita mempelajari ini adalah kita insya Allah akan mengetahui apa itu minuman keras, judi, dan pertengkaran, dan apa contoh-contohnya. Dan yang paling penting adalah ananda sekalian, kita mengetahui apa akibat buruk dari minuman keras, judi, dan pertengkaran itu, yang untuk selanjutnya kita hindari dengan sejauh-jauhnya ananda sekalian. Ananda sekalian, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, perhatikan pada slide ini. Yang pertama adalah mendemonstrasikan bacaan Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 90 sampai 91 dengan benar. Yang kedua, ananda sekalian, mengidentifikasi hukum bacaan qalqalah dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Dan yang ketiga, ananda sekalian, menyebutkan arti Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 tentang makanan dan minuman halal dan bergizi dengan benar. Ananda sekalian, kita perhatikan bersama dan dengarkan dalil larangan minuman keras dan perjudian Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa 'anis salah fahal antum muntahun. Sadaqallahul azim. Baik ananda sekalian, mudah-mudahan ananda selalu baca Quran ya di rumah, terutama ayat yang sedang kita pelajari ini. Ananda sekalian jangan lupa selalu baca di rumah. Baik ananda sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari hukum bacaan qalqalah. Anda sekalian perhatikan benar-benar ya supaya bisa paham. Qalqalah itu artinya memantulkan. Ya, perhatikan Anda, memantulkan. Hurufnya ada 5, yakni ba, jim, dal, to, dan ko. Nah, supaya Anda gampang menghafalnya, kita buat rumusnya menjadi baju di toko. Nah, ini ananda sekalian ya. Nah. Kemudian berikutnya ananda sekalian. Nah, ini perhatikan ya. Pembagian qalqalah itu ada 2 ananda sekalian. Yang pertama adalah qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Qalqalah sughra yaitu bunyi huruf qalqalah yang matinya asli ya, bukan karena berhenti atau di akhir ayat. Anda sekalian perhatikan contoh ini ya. Inna batasya. Nah, ini huruf to ini. Nah, batasya. Nah, to itu adalah salah satu dari huruf
qalqalah, maka cara membacanya memantul. Batasya. Nah, kemudian yang kedua, huwa yubdi'u. Nah, perhatikan nih huruf ba. Nah, yang berbaris mati atau baris sukun. Innahu ala raj'ihi. Nah, perhatikan huruf jim yang berbaris mati. Nah, itu disebut qalqalah. Dan perhatikan contoh terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini huruf ta, salah satu dari huruf qalqalah. Nah, Anda sekalian, kalau huruf-huruf qalqalah itu berbaris mati di tengah-tengah kalimat, maka dia disebut qalqalah sughra. Ya, Anda sekalian. Kemudian, nah, yang kedua qalqalah kubra. Qalqalah kubra itu qalqalah besar, yaitu bunyi huruf qalqalah yang matinya karena diwakafkan atau berhenti. Contoh, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, perhatikan ini huruf ba ini Anda sekalian. Ini kan sebenarnya bukan berbaris sukun atau mati, tapi karena dia berada di akhir ayat atau berhenti, maka huruf ba-nya ini jadi berbaris sukun dan memantul. Ya, watab. Nah, kemudian contoh yang kedua, qul huwallahu ahad. Perhatikan huruf da-nya, salah satu dari huruf qalqalah. Qul a'udzu birabbil falaq. Perhatikan huruf qa-nya. Irama zatil imad. Perhatikan huruf terakhir ini huruf dal. Jadi Anda sekalian, qalqalah kubra itu apabila salah satu huruf qalqalah, ya, ketika wakaf atau berhenti, maka dia dibaca memantul. Seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Ini huruf-huruf terakhir ini, ba, dal, qaf, dal, ini semuanya dibaca memantul. Ya. Nah, Anda sekalian. Kemudian supaya lebih jelas lagi Anda sekalian, perhatikan pada tabel ini ya. Jadi qalqalah itu dibaca bergetar, mantap, dan seperti membalik. Nah, ini ada huruf qa. Nah, huruf qa contohnya adalah ini huruf qa Anda sekalian kan. Qalqalah dari qaf contohnya, summa aqrartum sanuqri'uka fala tansa. Perhatikan yang Bapak garisin ini, Bapak bulatin. Itu contoh qalqalahnya. Nah, ini qalqalah sughra karena di tengah-tengah kalimat. Kemudian perhatikan yang huruf ta. Inna batsya rabbika. Perhatikan yang Bapak lingkarin ini huruf ta. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini huruf ta. Nah, kemudian begitu seterusnya ya Anda sekalian, begitu seterusnya. Nah, semuanya yang ada di slide ini adalah contoh-contoh qalqalah sughra. Nah, Anda sekalian, mudah-mudahan Anda bisa memahami. Kalau kurang paham mengenai qalqalah itu, Anda bisa putar ulang kembali videonya, atau Anda bisa bertanya melalui inbox ya Anda sekalian. Nah, selanjutnya menyebutkan arti perkata dari Quran surah Al-Maidah. Karena kita akan menerjemahkan, kita lihat dulu terlebih dahulu mufradat atau kata-katanya. Nah, Anda sekalian perhatikan ini. Ya ayyuha, wahai ya.
allazina orang-orang, amanu beriman, innama sesungguhnya lah, khamru minuman keras, wal maisiru dan judi, wal ansobu dan berhala. Berikutnya Anda sekalian masih ada kata-kata atau mufradatnya. Wal azlam dan mengundi dengan nasib, mengundi nasib dengan anak panah. Rijsun perbuatan keji, min dari amali perbuatan asyaiton syaitan, fajtanibuhu maka jauhilah perbuatan itu, la'allakum agar kamu tuflihun memperoleh keberuntungan. Anda sekalian, karena ayatnya ada 2 ayat, kata-katanya cukup banyak Anda sekalian, tapi Anda tidak usah pening memikirkannya, perhatikan saja slide ini. Innama sesungguhnya lah, yuridu ya, bermaksud, asyaiton sudah ada tadi ya di depan, setan, ai hendak, yuqi'a menimbulkan, bainakum di antara kamu, al-adawata permusuhan, wal baghdha'a dan kebencian, fi di dalam, al-khamri dah ada tadi depannya, minuman keras. Nah, sedikit lagi Anda sekalian ya. Wal maisiri dan berjudi juga sudah ada tadi di depan. Wa yasuddakum dan ia menghalangi kamu, an dari zikri mengingat Allah, wa ani dan dari as-salah salat, fahal maka apakah, antum kamu, muntahun orang-orang yang berhenti. Nah, Anda sekalian, demikian tadi terjemah perkata. Nah, sekarang kita akan melihat Anda sekalian terjemahannya secara utuh ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ayat 90. Kemudian ayat 91-nya, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan itu. Ayat 91. Nah, Ananda sekalian, untuk pertemuan pertama ini sampai di sini dulu yang bisa kita pelajari. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik Ananda sekalian, tetap semangat ya, optimis, dan kerjakanlah apa yang disampaikan tugas-tugas dari guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.